Hai, balik lagi sama Kun dan kali ini to the point aja lah ya tentang tips biochemical base itu kita lebih baik pilih base yang mana yang bagus sesuai dengan kondisi kita, base apa yang bagus kombinasinya, chip yang harus kita pilih kayak gimana, bagusan mana dan kayak gimana cara milihnya. Oke, kita langsung ke prakteknya ya. Kalau kalian pengen tahu dasar dan lain-lain, tonton video yang ini lebih banyak teori dan dasarnya ya kenapa aku ngasih rekomendasi ini ke kalian gitu. Lumayan capek, oke. Jadi yang mana yang bagus, api, air, daun, atau physical? Kalau kalian pemain rally dan garrison, ya pasti pilihnya physical. Dan kalau nggak mau pusing, ya pilih physical aja karena physical nggak pernah rugi ya intinya kayak begitu karena kalau kamu butuh sesuatu hal yang mendadak lagi di field terus butuh lagi tower garrison dan kalian jadi salah satu player tersebut ya nggak usah khawatir kalian bakal terus benefit karena yang kita mau dari base physical itu yaitu skill tiganya yang sangat berpengaruh ke rally dan garrison ya karena dia akan meningkatkan attack dan defense si base ini berdasarkan dengan jumlah trup yang kita bawa sebesar maksimum 400% dari atribut kita sendiri dan itu gede sekali ya perbedaannya. Nggak percaya, di sini ada salah satu buktinya ya coba dari battle report aja kali ya. Nah, misalkan kayak begini ya, aku pakai physical dan musuh pakai water. Kalau dalam konsepnya garrison dan rally bedanya bisa sampai 2 sampai 3 kali lipat bahkan sampai 5 kali lipat ya. Kayak begitu. Simpelnya untuk physical. Lalu untuk yang lain kayak gimana? Bagusnya kalau buat di field yang mana? Kalau di field dan pengen ngasih damage secara langsung ya otomatis fire dan preferensi aku sih memang api itu memang yang paling bagus di field ya karena mau nyerangnya sebentar mau mau senggol-senggol mau battle lama fire itu balance sekali dan efektif banget ngasih damage ke beast musuh gitu karena sekali ngasih skill damage atau leader skill khususnya untuk hero-hero bis-bis yang api itu gede tuh kayak 720% sekali ngasih leader skill terus ini juga ngasih 526% sedangkan yang lain itu kecil-kecil ya dibandingkan dengan itu misalkan hammer pangolin aja di sini 600 ya maksimal kalau di field karena di garrison dia baru ngeboost ke 900%. Kalau enggak ya dia bakal di 600% sedangkan kalau si singa ini bisa sampai 720% di segala kondisi ya. Dan itu yang kalian pengen buat ngasih damage yang besar ke musuh ya. Itu tentang api dan kalau kalian player range juga ini adalah beast yang cocok katanya itu range dan api itu saling bersinergi ya sedangkan kalau mau nge-counter si api pakailah water ya yang air dan kalau kalian biasanya suka ketemu kalau sekali battle itu lama durasinya water ini bakal efektif karena dia ngasih damage yang besar secara konsisten kayak begitu ya tentang mekanismenya counter dan combo Corol itu kayak gimana kalian bisa tonton video yang itu ya. Terus kalau shield itu jadi nggak berguna bang, cuman buat hiasan. Karena pas awal-awal kayak kelihatannya biochemical beast yang ini tuh kan keluarnya setelah skin squad yang naga itu kan yang besar itu dan kelihatannya langsung pas biochemical beast ada yang terbang-terbang langsung nih pasti pada milih ini dan nggak salah sih kalau buat tampilan juga keren kalau buat sebagian yang suka tapi kalau buat efektivitas ya kalau Grace ini bakal bagus kalau kalian pengen bertahan lama ya di oke kenapa suka banget sih ya jadi kalau yang mau bertahan lama di fieldnya itu nggak suka balik-balik shelter dan pengen tahan lama lah pokoknya ya defense-nya tinggi
ya pakai yang Grace ini karena dia punya efek shield yang kalian pengen buat bertahan hidup. Tapi kalau buat damage dia nggak maksimal. Lebih besar water dan lebih maksimal api ya kalau dari segi damage. Kalau dari segi survivability dan punya shield memang Grace ya. Dan Grace itu efektif kalau dipakein ke hero yang ada efek shieldnya kayak Raigoro, Thunder sama Raven ya, kayak begitu hero defensif, karena yang kalian incar adalah daya tahan yang lama ya, terkhususnya di field. Tapi kalau untuk rally garrison, semua yang tadi fire, water, dan grass itu bakal kalah kelak, kalah jauh sekali dengan yang physical. Mau kamu punya 100 maksimal pun, dua-duanya leader asisten, si skillnya udah bintang, ini udah maksimal, kalau dilawanin sama yang physical ini bakal kalah karena skill 3 ini ya. Dan kalau kalian pengen maksimalin si physical ini juga bagus ya. Karena sekali upgrade nggak usah mikirin yang lain-lain, udah include rally dan garrison kayak gitu. Bagusnya ditingkatin sampai mana kalau misalkan mau fokusnya ke field. Kalau ke field ya fire kan tadi. Kalau misalkan mau punya physical ya cukup sampai 7 aja ya si ininya, si upgrade skillnya kan ini 0 nih. Misalkan yang gimana ya, ini nih ada plus 7. Nah 7 itu memang yang efektif atau yang bisa dibilang kondisi prima, dimana bis itu punya efek yang terbuka dan statsnya udah bagus tuh di 7. Di plus 7 itu udah bagus kalau menurut aku, terutama kalau udah gold ya. Kalau yang ungu ya dimaksimalkan saja, tapi kalau ungu itu dia bakal kalah efeknya sama yang plus 7 yang gold, karena dari segi atributnya jauh lebih gede yang gold, sekaligus efek skillnya itu kalau udah nyampe plus 7 bakal lebih efektif dibandingkan dengan yang bintang level 100 dari ungu gitu. Kayak begitu. Sedangkan kalau di bawah 7 misalkan 6 masih worth it buat ngasih si ungu ini jadi leader. Apa pertimbangan pakai leader dengan asisten untuk base? Pertimbangannya itu sejauh mana kamu bisa nge-upgrade si ini ya, bisnya ya, nge-promote ya ke tier 7 ya. Tier 7 itu yang paling efektif lah. Pokoknya kayak begitu. Kalau level ini sih meningkatkan performa dasar dan itu oke, tapi yang paling penting sebagai leader atau enggak itu dari level skillnya ya. Kalau misalkan gold belum 7, pakai saja si yang ungu ini jadi leader, karena sebelumnya aku gitu. Tapi kalau udah plus 7, leader itu bisa sangat terpakai banget. Karena kenapa aku bilang kayak begitu, karena efek skill ini loh, skill multiplier ini yang jauh lebih penting dibandingkan atribut yang biasa. Misalkan kalau kita punya yang kuning ini lebih gede si atributnya, misalkan 100.000, ya pokoknya lebih besar daripada yang ungu, tapi si level skillnya persentasenya bedanya lumayan nih. Misalkan yang ini baru 360%, yang ini 420%, itu kerasa banget efeknya itu pada saat di battle gitu. Jadinya kalau misalkan goldnya masih belum level 7, pakai saja yang ungu yang sudah tinggi si level tiernya sebagai leader, sedangkan gold jadi asisten. Tapi kalau udah plus 7 maka bisa jadi asisten itu ya. Terus tentang mekanisme leader sama asisten itu kayak gimana? Apakah semua skillnya kepake kalau jadi asisten? Nah itu, kalau kita jadiin si base itu asisten, maka yang aktif bakal skill asistennya aja. Jadi leader skill ini nggak bakal aktif nih skill 1 tuh, soalnya ada tulisan leader. Nah skill 2 nya itu bakal aktifnya di bagian yang support ya, bukan yang leader. Jadinya yang aktif yang bawah, yang ngasih 172% follow up damage. Jadinya leader dulu ngasih skill, baru ini skill supportnya jalan kayak gitu ya. Skill 3-nya juga bakal dapat support, leader div kayak gitu ya. Itu yang jadi pertimbangan tadi ya, jadiin leader dan asisten tuh, itu yang aku maksud ya. Soalnya yang ngebuat si
leader skill ini gede itu dari promo tire ya. Jadinya penting buat punya tire yang level 7 untuk leadernya ya. Kalau misalkan level 3 di sini dan aku nggak ada pilihan lain yang level 7 ya pakai aja sebagai leader, nggak masalah. Aku nih agak susah ya buat multitasking atau fokus ke berbagai beast, jadinya aku fokusin dulu ke yang physical aja semua dulu, baru yang ke fire ya, baru ke water. Kalau yang shield aku nggak kembangin soalnya terlalu banyak ya yang harus difokusin dan jadinya agak agak kurang ini lah, kurang efektif lah dari segi chipnya juga, harus fokusin ke yang mana nih gitu. Nah, kalau untuk mekanisme chip sendiri ya bergantung kepada si kategori dari beastnya. Misalkan kalau Hammer Pangolin Garrison Crit Counter, maka kamu cari chip yang mendukung crit dan counter. Jangan cari yang combo, karena dari skillnya aja nggak ada tulisan combo tuh. Dia nge-support ada gains plus 50 counter, terus kalau nih, this skill can be triggered by counter attacks or combos. Itu si skill ini tuh bakal ke-trigger kalau pakai counter dan combo. Sedangkan kombonya di sini atribut dasarnya dia nggak ngasih combo gitu. Lebih baik sesuaiin aja sama yang kategori yang dia tulis gitu. Ya kayak gitu sih, biar maksimal. Jadinya nggak usah Jadi nggak setengah-setengah gitu, kayak kalau semuanya ada oke, tapi damage-nya jadi kecil-kecil semua. Mending satu, habis itu bisa ngasih damage yang besar. Misalkan aku punya kayak begini statsnya, si critnya tuh bisa gede chance buat aktivasinya, dan damage-nya gede juga tuh. Crit damage-nya 42,8% si bonus damage-nya gitu. Dari bawaannya udah gede gitu, kita tambahin lagi lebih gede. Kalau mau combo bisa, tapi combo tuh dari bawaan si atributnya aja nggak ada. Ini 0 dan 0%. Kalau kita tambahin bisa, tapi nggak efektif kayak begitu ya. Nah, kalau chip sendiri pilih yang ungu atau yang emas ya, dua-duanya kan susah didapet katanya ya. Walaupun ya ungu kan lebih gampang. Nah, kalau yang emas sih aku saranin, tadi kan kalau untuk kategorinya udah kan tadi. Kalau misalkan kalian masih bingung nih yang suka kalian pakai apa sih ini misalkan ya, atau yang ungu ini Ash Sabertooth, itu ada tulisannya crit, berarti kalian fokus aja chipnya pilih yang crit ya. Kalau aku ini nggak ada lagi, soalnya kan aku fokus ke physical, jadinya nggak terlalu mikirin ini gitu. Tapi kalau kalian fokus ke api ya crit, kalau fokusnya ke air cari combo aja. Sesuai dengan yang di skill ini kan banyak kan pakai combo. Nah, kalau yang shield cari yang counter kayak gitu ya, simpelnya. Fire itu crit, water itu combo, shield itu counter, dan kalau physical itu tergantung strategi ya. Mau aman, mau dipakai rally dan garrison bisa, nggak usah gonta-ganti set. Pilih crit. Kalau mau mutlak garrison dan paling efektif ya counter. Aku lihat notice itu banyak leader-leader di tingkat atas pakai crit karena dia itu cukup fleksibel ya buat pindah-pindah dari hammer ke ini nih, ke corpse, karena corpse itu nggak ada counter di sini, adanya combo. Sedangkan kalau kita tambahin chipnya tambahin chipnya counter di sini, jadinya nggak efektif, soalnya counter bawaannya 0, counter damage 0% gitu. Strateginya kalau mau crit itu hampir semua bisa dipakai, ke physical bisa, ke water bisa, ke yang lain juga bisa gitu. Itu untuk yang universal. Terus ini ya, kalau gold itu fokusnya ke brain, otak, sama spine-nya ya. Spine tuh aku lupa ini bahasa Indonesianya apa. Pokoknya otaknya dengan spine-nya, karena itu yang penting, terutama brain-nya ya kalau ngandalin crit, karena itu mau ngasih damage yang tinggi. Maka dari itu ya kalau crit ya fokusnya ke brain ya, dan dua itu aja yang ngasih damage yang besar dan bisa kita jangkau gitu, affordable. Karena kalau semuanya emas satu kan gitu agak susah ya. Mending kita fokus dulu dua yang memberikan damage yang atau buff yang paling tinggi, baru ke yang lain gitu. Prioritas sih otak dulu, otak terus spine, karena dua-duanya itu bakal ngasih damage bonus array atau
efek tambahan nih kalau misalkan sama-sama dua-duanya itu bintang 2, kita dapat crit damage tambahan 12,5%. Kalau bintang 3 dapat lagi crit plus 50 kayak begitu ya. Jadi fokus aja kedua ini karena efeknya bisa kita upgrade-nya bisa lebih mudah dan efeknya terasa, ya efeknya kerasa aja gitu. Sementara itu kalau udah baru fokus ke yang ini dulu nih. Jadi dari brain, spine, baru ke left arm karena bakal ningkatin basic attributes secara besar-besaran ya. Di sini plus 220 dan itu lumayan kerasa nih. Baru ke yang lain atau misalkan kalau strategi kalian pengen bertahan ya tambahin crit damage reductionnya. Kalau mau attack tambahin yang atas, kalau mau bertahan tambahin yang bawah kayak gitu. Kalau aku sementara ungu buat yang lain biar si array-nya aktif dulu semua tuh. Array-nya kita dapat crit plus 90, crit damage plus 3%. Sedangkan kalau nanti kalau yang ini udah emasnya udah full semua baru aku lengkapin yang lain gitu. Kalau untuk milih chest ya tadi ini misalkan kita dapat biochemical beast, ada berbagai macam kategori yang bisa kita pilih nih, misalkan kayak begini kan. Untung sekarang udah ada si kategori-kategorinya ya, bisa kita filter. Pilihnya kayak gimana ya, tadi udah kan ya, crit kalau mau fokus ke bonus secara damage secara instan, combo mau damage besar secara konsisten, counter itu kita ngasih damage yang besar ke orang yang nyerang kita gitu. Efektifnya sih counter tuh kalau kita pakai hero defense dan kalau kita lagi garrison tower atau lagi nge-rally kayak gitu ya. Dan yang penting untuk dicatat tuh jangan campur-campur ya kalau bisa si efeknya. Jadi kalau kalian fokus ke crit semua si badan-badan si biochemical beast-nya itu. Jadi chipnya kalau crit ya crit semua biar sinerginya bagus gitu. Kalau misalkan campur-campur jadinya nggak bagus sinerginya dan array-nya juga nggak kebentuk gitu. Bisa sih, tapi jangan acak-acak banget. Misalkan kalau yang 2 ini crit, misalkan baru yang 4 ini counter, misalkan itu bisa atur-atur aja strateginya. Counter itu bakal gede berpengaruh kalau kita di swarm. Dia bakal ngasih damage yang tinggi ke musuh yang nge-swarm kita ya. Kalau crit itu fokus ke 1 lawan 1. Dan untuk mekanismenya sendiri ya tentang crit, counter dan lain-lain yang mengenai hero kan ada juga tuh, ada tentang istilah counter attacks dan chance dan lain-lain. Nanti kita bakal bahas di video selanjutnya. Jadi kayak gitu ya untuk beast tuh. Nah balik lagi ke sini, di sini ada sesuai prioritasnya juga nih, bener ya. Seperti yang aku ngomong, memang rally garrison player whale prioritasnya physical beast, research first. Ya memang physical beast itu sangat diperlukan untuk main rally garrison. Tapi kalau kalian nggak pernah rally garrison atau nggak mau lah buat mimpin atau apa, nggak usah ngambil yang physical, fokus aja ke yang fire atau water ya. Tuh kalau buat open field fokusnya ke water dan fire, dan buat non-spender katanya sih pengennya yang shield ya biar defense sama HP-nya itu bagus di field jangka panjang. Tapi kalau buat aku lebih baik ke fire dulu atau enggak water sih. Kalau buat shield enggak terlalu efektif, tapi kalau pengen cari sensasi buat tampilan, buat ada yang terbang-terbang, oke juga sih. Dan kamu juga nggak perlu khawatir kalau misalkan jalan jauh-jauh kan, di AR jauh-jauh jalan, kalau pakai shield ya lebih bertahannya lebih lama sih, walaupun kalau sering diserang juga tetap aja habis HP-nya ya. Tuh level up dan promote strateginya kayak gimana, oh ya tentang potensial dan lain-lain itu bakal di video selanjutnya aja kali ya. Nah tentang level up dan promote, kalau kalian bisa bahasa Inggris nih bisa dibaca, tapi kalau misalkan pengen dibahas juga aku bakal bahas di video selanjutnya ya, karena nggak sempet di sini termasuk kombinasi-kombinasi juga ya yang bagus kayak gimana, soalnya kalau satu-satu lumayan panjang lagi nih videonya, padahal udah to the point.
Jadi thank you buat yang nonton. Kalau suka boleh like, kalau nggak suka dislike, kalau tertarik boleh subscribe, dan kita ketemu lagi di video aku selanjutnya. Aku Hankun. Stay goodbye. Bye.